yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang berlawan dengan kata iman. Baik dia tidak beriman karena dia kufur atau syirik, dia itu soalnya. Aku jadi pertanyaan, apabila ada orang Islam dia berbuat kufur dan syirik, berarti ada masalah dalam soalnya. Makanya saat itu ini soalnya benar-benar Nabi Muhammad sampai menegaskan dengan kalimat yang sangat tegas. Kalau kita pikir ibadah itu kan ada banyak, tapi kenapa salah yang paling penting yang menunjukkan keimanan? Diterangkan dalam surat Al-Mulk itu ada banyak orang yang memiliki yang masalah apa saja sih, dan yang paling pertama disebutkan itu adalah salat. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sebagainya. Di sini dijelaskan orang beriman itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang melaksanakan salat. Rasul berkata, orang beriman itu adalah orang yang tidak makan, orang yang menjaga zakat, orang yang menjaga malam dan sebagainya. Yang paling pertama disebutkan adalah salat. Keimanan itu teman-teman adalah pokok dari keislaman. Kenapa? Karena kita orang Islam masih bertauhid, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang lain dipertuhankan, tidak ada Tuhan yang lain disembah kecuali Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-14, Allah berfirman, ini sangat tegas ya. Maka tidak ada kitab lain yang menerangkan kalimat tegasnya. Allah berfirman, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Innani anallah, akulah Allah. Ini sudah sangat tegas. Kemudian dia tegaskan lagi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku Allah. Lalu kita berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Makanya Allah minta buktikan mana keimanan itu, buktikan. Maka ia katakan, fa'budni, maka sembahlah aku. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Terus sama ayatnya, wa aqimis shalah, maka tunaikanlah salat. Jadi kenapa sih kita itu harus salat? Kenapa salat itu penting? Karena untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata teman-teman, tanpa kita sadari, gerakan dan bacaan salat itu mendatangkan kebaikan, kemaslahatan di dunia dan mendatangkan keberhasilan kita di akhirat. Kenapa? Saya jelaskan ayatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Utlu ma uhiya ilaika wa ilaika min kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika min kitab. Ketahuilah, bacalah segala wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu tunaikanlah salat. Inna sholat, sesungguhnya salat yang dilakukan dengan kita ketahui ilmunya, yang kita pahami, yang kita khusyuk, itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bebaskan diri kita dari dua sumber perbuatan buruk, baik fasya atau munkar. Fasya itu adalah perbuatan buruk yang berasal dari syahwat. Kalau munkar itu dari akal. Maka kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih banyak melakukan perbuatan buruk, maksiat, maka itu pertanyaan dari salat, perbaiki dulu salatnya. Atau maka jadi pertanyaan, kalau misalnya di sini ada teman-teman yang salatnya rajin tapi masih sering buat maksiat, itu berarti teman-teman salatnya belum benar. Kalian harus pelajari lebih lagi. Atau dia pakai pacaran, orang yang sholat,